Selamat datang di channel Azam Tawakala. Di video kali ini saya akan membagikan materi tentang pengetahuan kepemiluan untuk Anda yang akan melamar menjadi PPS Pemilu 2024. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini jangan lupa kasih like, komen dan subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video baru yang saya share. Pengetahuan tentang kepemiluan, Part 1. Pengertian pemilu. Dalam Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 Ayat 3, Pasal 19 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 22C Ayat 1, dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 3. Peraturan PU. 4. Peraturan Bawaslu. 5. Peraturan DKPP. Sejarah Pemilu di Indonesia. Pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1971. Pemilu tahun-tahun 1977 sampai tahun 1997. Pemilu tahun 1999. Pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terjadi perubahan. A. Presiden dipilih secara langsung. B. Dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). C. Hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri atau Komisi Pemilihan Umum. Pemilu tahun 2009. Pemilu tahun 2014. Pemilu tahun 2019. Asas Pemilu. Pasal 2. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Umum artinya pemilihan umum diikuti oleh semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Bebas artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani dengan jaminan keamanan, tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak mana saja. Rahasia artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Jujur artinya pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Adil artinya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Prinsip penyelenggaraan pemilu. Pasal 3. Penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip 1. Mandiri. 2. Jujur. 3. Adil. 4. Berkepastian hukum. 5. Tertib. 6. Terbuka. 7. Proporsional. 8. Profesional. 9. Akuntabel. 10. Efektif. 11. Efisien. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Pasal 4. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. 3.
Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. 4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. 5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Penyelenggara pemilu. Pasal 6-166. Penyelenggara pemilu ada 3, yaitu 1. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. 2. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu. Pasal 167. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Sistem proporsional tertutup yang hanya mengizinkan anggota partai yang aktif, pejabat partai, atau konsultan dalam menentukan urutan calon dan sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi posisi calon. Selain itu, sistem terbuka mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai. Pilihan yang diberikan oleh pemilih disebut pilihan preferensi. Sistem distrik berwakil banyak merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pemilih memberikan satu suara pada calon anggota DPD di suatu daerah pemilihan atau dapil yang berwakil majemuk. Arti dari sistem distrik berwakil banyak adalah suatu sistem yang ditetapkan bahwa jatah kursi anggota DPD sebanyak 4 kursi untuk setiap dapil, yaitu tiap-tiap provinsi, tidak tergantung pada besar kecilnya wilayah, dan banyak sedikitnya penduduk. Tambahan, jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Demikian materi tentang pengetahuan kepemiluan ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.